pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali ya hari ini saya Zizi kembali hadir untuk menyapa Anda di Lekat Dekat. Hari ini pemirsa, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dengan kisah inspiratifnya yang akan berbagi kisahnya pada hari ini langsung dari narasumbernya. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber yakni seorang Raja Gugat dari Medan yang dalam perannya memperjuangkan hak-hak yang memang benar dan harus diperjuangkan. Dan hari ini kita langsung akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Farid Wajedi. Pak Farid, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang ya hari ini. Kenapa? Senang, alhamdulillah, karena dapat bertemu dalam forum yang insya Allah memberikan inspirasi untuk kita semua. Iya. Cuman perlu catatannya, saya punya moto, bukan orang luar biasa, seorang biasa dengan kebiasaannya. Wow, luar biasa sekali. Dan itu yang menjadikan Bapak Farid Wajedi hari ini. Ya, insya Allah. Amin. Dan kita selalu mendoakan agar begitu ya pastinya ya, Pak Farid ya. Untuk semuanya. Baik, Pak Farid, seorang yang lahir di Pasaman ya, Sumatera Barat, bukan berasal dari keluarga kaya seperti statement yang tadi baru saja Anda sampaikan. Ya. Tapi Anda lahir dari sosok ayah seorang mubalik. Ya. Yang juga hidupnya berpindah-pindah. Ya, dari satu tempat ke tempat lain, nomaden gitu. Nomaden ya Prof ya? Baik, nah dengan kisah masa kecil Bapak Farid Wajedi hari ini, saya penasaran seperti apa sih kisah yang bisa kita ambil di masa kecil, apa yang terjadi di masa kecil dulu sehingga akhirnya menjadi seorang Farid Wajedi hari ini? Iya, yang pertama memang sejarah hidup dalam keluarga itu berasal dari, kalau istilah orang sekarang disebut dengan berasal dari rakyat jelata, ya, orang-orang biasa yang hidupnya nyaris pas-pasan. Lalu kemudian kedua, orang tua seorang petani yang merangkap menjadi seorang guru agama, yang pada saat itu siapa yang paling mungkin membiayai hidupnya menjadi guru di satu tempat untuk bermukim, maka kemudian di tempat itulah kami akan berdomisili. Makanya berpindah-pindah itu tergantung kepada, kalau sekarang istilahnya siapa yang ngordel. Kalau misalnya di satu kampung, di satu desa, pihak masyarakat mau menyediakan tanah persawahan, kemudian rumah, kemudian ada pengajian yang tetap untuk orang tua saya, maka biasanya kami akan pindah ke lokasi atau ke tempat itu, bermukimlah di situ. Dan itu terus berputar sehingga sisi indahnya adalah saya punya banyak kampung halaman. Ada tempat lahir, ada tempat besar, ada tempat sekolah, ada tempat berkuliah. Dan ketika orang bercerita tentang itu kampung kami, saya juga bisa klaim itu juga kampung saya, karena saya pernah hidup di sana selama 4 tahun dan seterusnya. Cuman itu juga sisi tak nyamannya adalah kami tidak punya memiliki apa-apa yang disebut misalnya dengan harta benda. Kami tidak punya kekayaan kecuali pengalaman dan investasi sosial yang saya sebutkan tadi itu. Seberapa banyak sih nih Prof kira-kira pengalaman dan hal-hal yang bisa diambil dari hidup? Kalau boleh saya sebutkan, di SD saja saya tiga kali pindah. Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, sampai kelas 4 kalau tidak salah. Dari kelas 4, 5, 6 ke SD yang lain. Bayangkan untuk satu level pendidikan saja, sekolahan saja, saya sudah 3 sekolah. Yang akhirnya itu juga dialami oleh anak saya paling kecil. Okay. Atau yang nomor 3, SMP-nya itu sampai 3 kali gitu. Itu kan juga luar biasa, yang menunjukkan bahwa ternyata tradisi berpindah-pindah itu belum selesai di tahapan saya, itu justru berlanjut ke anak-anak yang berikutnya. Kira-kira begitu. Baik, Prof, saya juga membaca terkait dengan biografi Prof sendiri ya. Oh iya. Terkait dengan bagaimana peran ayah yang seorang mubalik, yang memang dengan ketegasannya dan juga dengan kepribadiannya. Seberapa besar nih Pak Farid Wajedi membentuk karakter Anda saat ini? Karena yang mendidik ya, kemudian yang memberi, yang menjadi panutan, kemudian juga yang
memberikan banyak inspirasi, baik menyangkut pola hidup, pola relasi dengan sosial, tanggung jawab dalam profesi itu sangat besar. Investasi yang luar biasa, ditambah oleh atmosfer kehidupan yang memang penuh gelombang itu, sehingga kemudian pertama kita banyak belajar dari sisi sosial. Kelebihan orang tua saya sebagai tokoh masyarakat informal, tadi saya sebutkan, biasanya ketika ada madrasah yang kekosongan guru, ayah saya akan diajak untuk menjadi guru, kadang-kala menjadi kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan masyarakat, karena orang tua atau ayah saya adalah tokoh masyarakat informal, ketika ada persoalan-persoalan keluarga, persoalan kemasyarakatan, keluarga kita itu adalah tempat orang bertanya. Walaupun sebenarnya tidak punya jabatan secara sosial, dan itu alhamdulillah juga berlanjut sampai ke saya sampai sekarang gitu. Kalaupun misalnya saya adalah veteran kelompok pensiunan, kira-kira gitu ya, alhamdulillah baik dari sisi masyarakat dan orang lain atau siapapun sangat terbuka untuk kemudian bertanya dan mengambil pengalaman dari apa yang kita alami. Kemudian yang berikutnya soal relasi sosial yang saya sekarang sampai masih kebayang dan agak sulit untuk saya ikuti. Dulu itu kan kalau dari kampung ke kampung itu kan pada saat menjadi mubalik, pada saat menjadi petani, pada saat menjadi guru, itu kan naik sepeda keliling kampung ya. Yang itu masih diingat sampai sekarang. Kalau misalnya pada ketika di satu desa ada orang meninggal, ayah saya pasti singgah mendoakan, walaupun tidak kenal. Yang kedua, itu biasanya kalau Ramadan, Lebaran itu keliling keluarga. Nah, itu juga menjadi tradisi baik yang harus saya ikuti. Yang ketiga adalah sikap istiqomah dalam profesi atau pekerjaannya. Kalau misalnya diberikan amanah sebagai guru, diberikan amanah sebagai mubalik, ya alhamdulillah amanah itu dijaga dengan baik karena dianggap sebagai sebuah sikap profesional. Mungkin orang akan bertanya, memang dibayar berapa? Nggak terkait dengan bayaran, karena ini menyangkut amanah. Dan ini bagi saya sangat berpengaruh, termasuk nanti akan berpengaruh kalau ada pertanyaan, kok ngambil fakultas hukum, misalnya begitu. Kok jadinya menjadi praktisi hukum, kok jadinya profesi adalah profesi hukum. Ini juga terkait dengan sikap istiqomah yang saya sebutkan tadi. Pada satu ketika ya saya itu ceramah soal keharaman khamar, minuman keras. Yang sebenarnya ini kajiannya harus disampaikan dalam pengajian-pengajian. Yang ternyata tempat itu berdekatan dengan kalau istilah orang sekarang kedai tua gitu. Di situ memang tidak tua, tapi minuman keras. Setelah selesai pengajian, orang tua saya didatangi. Yang mulai dari tempat pengajian sampai ke depan rumah saya itu diintimidasi, diprovokasi, sehingga kemudian itu memberikan motivasi kepada kita ternyata menjadi paham tentang hak, menjadi paham tentang hukum, menjadi paham tentang perlunya perlindungan terhadap keluarga dari sisi ilmu pengetahuan, dari sisi hukum itu menjadi penting untuk anak-anak dan keturunannya. Dan itu juga lagi-lagi pengaruh. Dari dari 5 anaknya, 3 orang adalah sarjana hukum. Nah, kayaknya pengalaman hidup yang seperti itu sangat berpengaruh kepada anak-anaknya, kira-kira seperti itu. Dan itu juga berpengaruh ke saya lagi. Anak-anak saya juga 4 orang anak, 3 orang berkuliah, 3 mengambil fakultas hukum. Wah, istri juga fakultas ya, hukum, tapi bukan berarti orang-orang yang dihukum. Iya, betul sekali. Tapi Prof, dari apa yang tadi Pak Farid Wajdi sampaikan, tentu saya penasaran, kira-kira nilai-nilai apa nih yang ditanamkan oleh orang tua kepada Anda dan juga saudara-saudara Anda? Tadi seperti yang saya sebutkan, nilai pertama itu adalah istiqomah dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Istiqomah itu keteguhan sikap. Saya ingat betul tahun 70-an, 80-an, orang tua saya ini kebetulan namanya mubalik identik dengan partai tertentu. Biasanya pada saat pemilu, pihak militer, pihak TNI pada waktu itu, pihak ABRI, itu selalu mencari ayah saya, mencari orang tua saya saat jelang pemilu untuk menyatakan jangan sampai menang ya. Masalahnya ada istiqomah gitu, sikap keteguhan hati yang ditunjukkan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada siapapun sebagai panutan, memang tidak melakukan apapun, tapi biasanya memang di mana kami berdomisili, partai tertentu itu menjadi menang, yaitu dianggap ini provokatornya,
yang memberikan inspirasi bagi masyarakat untuk menjadi dalam tanda petik pembangkang ini berarti si Anu, kira-kira begitu. Yang kedua adalah soal sikap kesejahteraan yang saya sebutkan tadi itu. Kalau misalnya ada orang meninggal walaupun tidak kenal, itu pasti turun dari sepedanya, ikut mendoakan, bertanya, dan seterusnya, baru kemudian meninggalkan tempat itu. Yang ketiga, membangun silaturahim. Karena sebenarnya kunci kesuksesan itu adalah membangun silaturahim. Pengalaman hidup saya menunjukkan bahwa ketika saya paling tidak perasaan saya dan orang dekat saya bilang Anda berhasil, menjadi berhasil itu karena banyak orang kemudian menyediakan bahunya untuk saya ijak, saya pinjak, menjadi jembatan penghubung bagi saya untuk meniti karir itu. Dan itu tadi ditunjukkan misalnya di saat momentum Idul Fitri, di saat-saat yang lain, itu memang ada jadwal bulanan yang ayah saya itu memberikan teladan bagaimana seharusnya membangun jaringan silaturahim bukan hanya dengan orang-orang sekitar, tapi juga famili-famili, kaum kerabat lain yang mungkin jauh atau mungkin sulit untuk bertemu di waktu-waktu tertentu. Dan itu sampai di akhir hayatnya terus dibangun jaringan silaturahim itu. Karena memang kunci keberhasilan kita adalah kalau kemudian kita dapat membangun jaringan silaturahim dengan siapapun. Kira-kira seperti itu. Baik. Dan tadi Prof juga sudah menyinggung ya, mungkin akan ada pertanyaan saya terkait kenapa nih memilih Fakultas Hukum ini sendiri. Dan boleh langsung dijawab saja, Prof. Ya, tadi sebenarnya ada dua faktor ya. Saya hidup di era 80-an, yang pada waktu itu tentu bagi yang hidup pada zaman itu sangat memahami bagaimana aparatur penegak hukum ya, mulai dari katakanlah misalnya pihak kepolisian, pihak birokrasi, kemudian TNI, yang sekarang waktu itu ABRI, memperlakukan warga negara dalam posisi yang selalu dimarginalkan dengan berbagai stigma. Dari yang saya sebutkan misalnya karena orang tua saya seorang mubalik, lalu didekatkan dengan partai berlogo Ka'bah misalnya, padahal sebenarnya ya mungkin itu soal suara hati dan lain sebagainya. Nah, pengalaman-pengalaman hidup baik dari dimensi politik, dimensi sosial, dimensi keagamaan itu kemudian memang memberikan motivasi. Dan itu misalnya ada kasus begini, saya naik bus, lalu pada saat bersamaan misalnya ada oknum tertentu menyetop bus, lalu kemudian meminta sesuatu dalam bentuk upeti, kalau istilah sekarang bayar. Bagi saya itu berkesan. Mengapa sih orang kecil selalu dimintai? Mengapa selalu dipungli? Atau kemudian ketika misalnya kita berbeda dengan pemerintah, kenapa kita berikan stigma buruk? Pembangkang lah, oposisi lah, antek-antek asing lah, radikal lah, dan sebagainya. Itu memberikan motivasi yang kuat, jangan sampai, kira-kira begitu. Saya, keluarga saya, orang-orang dekat saya, masyarakat sekitar saya kemudian mengalami kasus-kasus serupa di kemudian hari, karena itu memberikan tekanan moral yang luar biasa, karena memang kalau menurut pemahaman saya, karena memang kita tidak terlalu paham yang menyangkut hak kita. Nah, oleh karena itu untuk mempertahankan hak, maka kemudian itu tadi yang saya sebutkan, 3 orang menjadi sarjana, ada 5 orang yang anak-anak almarhum ayah saya, orang tua saya, itu adalah memilih jalur Fakultas Hukum yang memang kalau boleh saya sebutkan itu bagian dari Fakultas Hukum itu adalah lahan berdakwah. Kalau saya untuk kemudian saya mungkin tidak akan membela orang dari mimbar ke mimbar, tapi saya akan menggunakan advokasi pembelaan publik dengan menggunakan pengetahuan saya, keterampilan saya dalam rangka untuk melakukan keberpihakan ketika masyarakat misalnya dimarginalisasi, baik dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk pelayanan. Dan ini menjadi motivasi bukan hanya kemarin, hari ini, bahkan insya Allah sampai ke depan. Sehingga kadang-kala orang mungkin banyak masih terkejut gitu. Bayangkan di saat saya jadi pimpinan Fakultas Hukum, dekan istilahnya, saya masih ikut demo bersama mahasiswa saya untuk memprotes, untuk mengingatkan pemerintah terkait dengan jalan buruk. Ya, ada jalan berlubang, kita ingatkan pemerintah yang niatnya adalah untuk menarik perhatian publik agar hal-hal yang seperti itu tidak luput dari perhatian negara. Bahkan yang paling unik sebenarnya, di saat saya juga menjadi dekan Fakultas Hukum, saya dengan mahasiswa saya itu melakukan yang disebut dengan aksi protes lewat simbolisasi perlawanan belajar dalam gelap.
masih terdokumentasi dengan baik di media online sampai sekarang. Bagaimana pada waktu itu di Sumatera Utara sering terjadi pemadaman listrik berhari-hari, berjam-jam, lalu kemudian saya menyampaikan protes dengan cara yang paling elegan. Saya tidak turun ke jalan, saya tidak protes teriak-teriak sana kemari, saya hanya cukup memberikan satu momentum sebagai simbol perlawanan, yaitu aksi teatrikal dalam kelas yang menunjukkan sedang belajar tiba-tiba listrik padam. Dan tahu nggak dampaknya? Waktu itu Menteri BUMN sebelumnya adalah Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, itu kemudian membaca berita itu karena semua media nasional, mohon maaf kalau boleh menyebutkan merek, Kompas sekali itu menjadikan dokumen aksi teatrikal itu sebagai HL pemberitaan di halaman 1 Kompas. Dan menurut informasi yang saya terima, gambar ini, foto ini menjadi sangat ikonik, bahkan termasuk kabarnya, termasuk foto yang ikut dalam lomba dan berhasil. Dan itu bahasanya ya sampai bukan hanya ke tangan wali kota, bukan hanya tangan gubernur, tapi tangan presiden. Bayangkan. Jadi foto yang dimuat oleh berbagai banyak media, bukan hanya foto tapi juga gambar, karena banyak kisah. Ada dalam bentuk berita media cetak, ada dalam bentuk media televisi, radio dan lain sebagainya. Dan itu menjadi geger. Bukan hanya geger nasional, bukan hanya geger regional, tapi juga geger nasional. Karena memang pada waktu itu perlawanannya ada sangat di luar perkiraan siapapun, karena kita belajar dalam gelap pakai lilin dan kita melakukan proses itu sebenarnya bukan bagian dari manipulasi kasus, tapi lebih kepada bagaimana cara menarik perhatian negara agar krisis listrik di Sumatera Utara pada waktu itu dapat diatasi dengan baik. Itu adalah kisahnya 2011 awal. Tidak jauh dari hari ini ya Prof ya. Tapi ini Prof apa tidak takut dengan profesi seorang dosen dan juga sebagai orang yang memang ya bisa dikatakan public figure ya Prof? Masalahnya saya dosen hukum perlindungan konsumen. Jadi menurut saya pembelajaran terbaik bukan soal bagaimana saya bersilat lidah, tapi bagaimana saya memberikan contoh. Jadi kalau kemudian misalnya tadi yang saya sebutkan, ikut bersama mahasiswa saya berdemo di jalanan, pada waktu itu soal jalan yang rusak, lalu kemudian setelah itu kita melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan media ruang kelas sebagai simbol perlawanan, simbol sindiran yang amat keras gitu, dan tidak mengganggu siapapun, walaupun kemudian orang memang banyak memberikan penilaian negatif ketika dia bilang, nah ini bohong. Saya bilang ini tidak bohong, kan ini adalah simbolisasi perlawanan, bukan menyatakan pada waktu memang kebetulan waktu itu di kampus lagi juga listrik mati. Hanya saja untuk di kelas itu memang kita belajar dalam keadaan gelap, karena waktu itu sebenarnya kita menggunakan yang disebut dengan LCD atau proyektor. Nah kemudian karena itu ruangannya memang gelap, kita letakkanlah lilin sebagai simbol bahwa kalau listrik padam akhirnya kami menggunakan listrik sebagai alat penerangan ketika dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Ya banyak yang mendukung, tapi banyak juga yang kemudian mencibir, yang menyatakan bahwa ini ada manipulasi kasus, ada yang bilang bahwa itu tadi turun derajatnya, turun kelas. Tapi bagi saya nggak penting-penting amat soal penilaian, yang penting ketika niatannya adalah untuk perbaikan dan kemaslahatan umat, kemaslahatan publik, saya tidak ada persoalan apapun kemudian yang diberikan capnya oleh orang banyak. Dan saya menikmati, enjoy saja. Tapi alhamdulillah ini memberikan efek luar biasa, sehingga ada giumnya. Kalau Farid sudah ngomong, ini pertanda ada SOS, ada tanda bahaya yang berbunyi. Kira-kira seperti itu. Sosok seperti apakah Anda? Sosok berpengaruh apakah Anda, Pak Farid? Tapi kita akan tahan dulu sejenak. Saat lagi kita akan jeda pariwara berikut ini. Ya, masih bersama dengan kami di Lekat Dekat yang hari ini masih mengulik tentang sosok Farid Wajedi. Yang tadinya kita sudah mendengarkan sedikit demi sedikit ya pemirsa, ya kita kulik tentang bagaimana perjalanan kisah masa kecilnya,
Bahkan kita tadi sudah mendengarkan bagaimana sih apa yang menjadi alasan seorang Farid Wajedi masuk ke dalam Fakultas Hukum. Tapi sebelum nanti kita membahas lebih dalam nih, Pak Farid, terkait dengan banyak sekali mungkin alasan-alasan dan juga bagaimana sikap integritas Anda sebagai seorang dosen, sebagai seorang yang memang berkecimpung di dunia hukum. Tapi sebelum itu, saya juga sangat menarik nih melihat tulisan-tulisan dari Anda sebagai seorang penulis yang produktif ya pastinya ya. Tentu kita ingin menanyakan bagaimana sih dan sejak kapan ini udah mulai menulis buku-buku sebagai seorang penulis yang produktif, Pak Farid Wajedi? Kisah menulis sebenarnya bagi saya itu kayaknya kalau tidak salah kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 SD. Saya ingat betul kayak gini bulan Ramadan, waktu itu libur, lalu guru kemudian memberikan pesan kepada siapa murid yang bisa mengisahkan kisah Ramadannya sehari-hari, kejadian yang ada di rumah dan seterusnya, nanti kita akan lomba, siapa yang menang dikasih buku. Alhamdulillah saya menang, juara 1, lalu kemudian dikasih buku dan sampai sekarang masih buku tulis maksudnya. Sampai sekarang bagi saya itu masih mengesankan sehingga menjadikan motivasi. Kemudian yang berikutnya pada saat saya SMP atau Sanawiyah, saya itu sudah menulis berita. Ada waktu itu namanya korannya di Sumatera Barat, koran masuk sekolah, suplemennya Singgalang, harian Singgalang. Jadi saya menulis puisi, saya menulis berita, saya menulis pictures gitu. Walaupun ya kelasnya tentunya ya kelas orang daerah gitu, tapi sudah di level koran nasional walaupun ada di Padang ya, di Padang. Kemudian setelah itu saya juga pernah mengelola semacam koran atau majalah sekolah, ya saya kelola sendiri, menjadi pimpinan redaksi, menjadi redaktur segala macam, saya ketik sendiri, saya perbanyak sendiri, saya jual sendiri dan seterusnya, dan ternyata itu bagi teman-teman saya sangat berkesan. Terlepas dari soal itu, bagi saya menulis adalah jalan ninja. Oke, menulis itu bagi saya banyak makna. Pertama dakwah, yang kedua simbol perlawanan. Jadi ketika saya menulis itu berarti ada yang sedang saya lawan. Dalam konteks perlawanan ini tentu saya elegan. Maka dibilang orang begini, semarah-marahnya sama si Farid dengan pernyataannya, saya nggak bisa melebihi dari kemarahan sikap. Karena dia ngomongnya benar, caranya elegan, prosedural, terus saya mau ngapain lagi, kira-kira gitu. Ada banyak kisah-bisanya aktivis atau pegiat atau oposisi lain itu kan misalnya dalam bentuk sanksinya itu fisik, misalnya gitu ya. Mungkin banyak kasus lain lah yang sifatnya kepada fisik. Teman-teman yang kemudian katakanlah kita koreksi, kalau bilang ini Pak Farid ini kalau ngomong menyakitkan hati. Tapi masalahnya yang dia bilang ini soal bahasa, bukan soal substansi. Bahasanya menyakitkan, tapi yang dia bilang sebenarnya benar gitu. Nah bagi saya ada istilah untuk memaki sekalipun ternyata kita harus punya ilmu, kan kira-kira begitu. Nah bagi saya, tadi saya sebutkan menulis itu adalah ibadah. Yang kedua, menulis itu adalah jalan ninja. Lalu kemudian yang ketiga, menulis itu adalah aktualisasi diri. Karena saya bukan orang kaya, saya bukan orang hebat, saya hanya mampu mewariskan yang kemudian pikiran-pikiran. Dan pikiran-pikiran itu juga bukan sesuatu yang hebat juga, bukan juga banyak kemudian setelah membaca misalnya inspirasi yang muncul. Saya hanya bertugas mendokumentasikan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, lalu kemudian saya sajikan dalam bentuk laporan tertulis. Tak lebih dari itu. Kalau kemudian disebutkan bukunya biasa saja, jawaban saya iya. Apalagi saya memang selalu menggunakan jargon itu, saya orang biasa dengan kebiasaannya. Dan sampai sekarang kalau tulisan mungkin sudah hampir 400-500 artikel ya. Sebagian sudah ada yang saya bukukan, sebagian ada dalam web saya dokumentasikan. Jadi kalau misalnya ada orang membaca tulisan di web saya, itu tidak ada tulisan yang tidak melewati media majalah koran dulu, baru kemudian masuk ke web saya. Kemudian yang kedua, menulis itu warisan yang saya akan tinggalkan. Nggak banyak, nggak sekali lagi nggak ada yang luar biasa dari yang saya tulis. Bedanya hanya saya rajin, saya tekun, lalu kemudian orang mungkin melihat kegigihan saya, ketekunan saya. Karena kalau ditanya apakah tulisannya begitu dibuat langsung menjadi diterima, enggak.
tentu ditulis, ditolak dan lain sebagainya, itu sesuatu yang lazim. Jadi bagi saya yang namanya menulis itu jalan dakwah saya. Ketika orang lain punya kemampuan untuk beretorika lewat mimbar dan lain sebagainya, kalau saya justru hanya seadanya saja. Lalu kemudian ketika ide-ide saya ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, saya tidak punya panggung untuk menyampaikannya, maka kemudian saya menuliskannya. Dan lebih dari itu. Dan niat saya adalah bagaimana kemudian itu menjadi jalan dakwah, dan lebih dari itu paling tidak ada ungkapan seorang Imam Al-Ghazali, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Soekarno, Hatta itu dikenal sampai sekarang karena memang mereka menulis. Dan lebih dari itu sebenarnya. Baik. Dan Anda yang saya lihat adalah sosok yang punya integritas tinggi, punya keteguhan, punya prinsip yang kuat. Dan apakah ini Pak Farid Wajedi yang menjadikan Anda dijuluki oleh seluruh masyarakat sebagai Raja Gugat dari Medan? Enggak sampai setinggi itu sih sebenarnya, biasa aja. Ini soal perspektif saja. Baik. Saya tadi dari awal saya sampaikan mengapa kemudian tadi kan ada pertanyaan apa yang kemudian tetap diingat dari peran ayah, peran ibu, peran keluarga, sikap istiqomah. Jadi sebenarnya kalau disebut kisahnya menjadi heroik nggak ada, saya biasa aja. Lalu apa kemudian yang saya bela? Itu juga enggak wah-wah amat juga gitu. Misalnya jalan yang rusak, listrik yang padam, air yang macet, alat telekomunikasi yang katakanlah tidak sebagaimana yang dijanjikan, atau kemudian apalagi ada orang kecil, ada orang yang termarginalkan, tidak punya media untuk menyampaikan aspirasinya, sayalah corongnya, kira-kira kan begitu. Jadi enggak kerja besar juga, hanya orang lain mungkin luput mengerjakan itu, maka saya seolah menjadi orang yang wah di bidang itu. Dulu ketika ada pertanyaan mengapa menjadi pegiat perlindungan konsumen, karena saya bilang soal korupsi sudah banyak orang yang mengurusi itu, soal lingkungan lebih banyak lagi, soal ketidakadilan ekonomi sudah banyak, tapi urusan konsumen nggak ada yang mau, karena itu dianggap bukan sesuatu yang seksi, bukan dianggap sesuatu yang heroik, menjadi pahlawan gitu. Bisa itulah kemudian saya mengambil peran mengisi ruang kosong itu, makanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya biasa-biasa saja, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang berikutnya adalah soal, jadi memang begini, tadi kan ada juga pertanyaan mengapa memilih Fakultas Hukum. Nah saya itu memang pertama anti kekerasan. Yang kedua saya nggak bisa memang, ibarat kata orang berantem begaduh pakai fisik. Dia pasti pakai otak, pakai siasat, pakai strategi. Nah dalam kaitan memperjuangkan atau paling tidak menyuarakan, ataupun paling tidak tadi istilah mengulik ketidakadilan, karena setiap ketidakadilan menimbulkan perlawanan. Karena saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya akses dengan para pejabat, saya tidak punya akses dengan kekuasaan, saya tidak punya akses dengan aparat yang lain. Saya memang dalam banyak hal, atau mungkin dalam banyak hal, itu menjadi media darling sebagai orang yang menjadi oposan loyal, tapi dalam balutan kesopanan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi aspirasi publik, kadangkala lewat media massa, kadangkala lewat korespondensi. Dan sampai sekarang misalnya, maaf Mbak Zizi, kalau misalnya ada jalan berlubang, ada parit yang digali, lalu nggak ditimbun kembali, orang laporan sampai sekarang masih sama saya. Waduh. Dan ada yang marah gitu, Pak Farid, sudahlah itu bagian orang. Bapak udah pernah kemana-mana dan lain sebagainya, biarkanlah orang yang mengerjakan. Saya bilang, maunya saya begitu, tapi masalahnya nggak ada orang yang mau menjadi penyambung suara, penyambung lidah dari hal-hal yang kecil dan sepele itu. Karena memang itu kan tidak menghasilkan uang. Kalau jadi pengacara ya pasti ada teken kuasa. Kalau kemudian menjadi anggota legislatif, ya tentu ada nilai-nilai lain yang harus mungkin dia perjuangkan. Hal yang seperti itu. Sekarang misalnya listrik padam, orang masih minta tolong ke saya, birokrasi yang macet, katakanlah pelayanan masih minta tolong, Bang, Pak, tolonglah Pak bersuara, bahkan soal sampah sekalipun, coba nggak diangkut.
Kadang-kadang sebenarnya kita juga sedih gitu, kok masih ke saya, tapi saat bersamaan berpikirnya begini, bukan soal apa yang saya kerjakan, bukan soal siapa yang meminta saya, tapi soal kebermanfaatan. Karena jangan-jangan saya punya filosofi sederhana, jangan-jangan nanti kemudian nilai kecil itulah yang dianggap oleh orang lain bukan, tidak memiliki nilai kepahlawanan, bukan heroik, tidak sesuatu yang luar biasa, tapi jangan-jangan mungkin menjadi nilai keberkahan, nilai kepahalaan yang bisa mengantar saya, tidak menempatkan saya di neraka, dan kemudian menjadi puzzle-puzzle kecil tadi itu, kerikil-kerikil, apalagi kebaikan-kebaikan kecil itu bisa menjadi membesar dan bisa menjadi modal saya masuk surga, kira-kira begitu. Makanya selalu saya bilang bahwa udahlah, mau soal kecil, mau soal orang nggak peduli dan sebagainya, yang penting bersuara, lalu kemudian jangan pernah itu nilai pahala. Ya. Tetap saja bekerja, kerjakan, mana tahu suatu ketika kita udah lupa. Itu menjadi kebaikan kita. Dan alhamdulillah, bukan bermaksud untuk menjadi ria gitu. Sampai sekarang masih banyak orang kemudian datang yang saya udah lupa, saya nggak ingat siapa, lalu kemudian dia bilang, Bapak banyak jasa untuk saya. Saya juga heran, emang jasa saya apa? Sampai kadang-kala dia memeluk, menangis, akhirnya dia bilang, ketemu juga dengan Bapak. Terus saya bilang, kalau Bapak dulu nggak ngomong soal ini, sampai sekarang listrik kami, air kami, jalan kami, dan seterusnya lah, nggak akan diperbaiki. Nah, saya bilang, enggak, saya nggak pernah berniat untuk pada orang tertentu, saya hanya melakukan advokasi terhadap kebijakan pelayanan publik yang tidak pada tempatnya. Saya lebih dari itu, kira-kira seperti itu. Baik, tapi apa nih yang akhirnya, apakah ini menjadi alasan akhirnya Bapak membuat sebuah lembaga yakni LAPK dan juga memperjuangkan hak-hak dari konsumen ini sendiri? Ya, itu dalam rangka untuk mengorganisir. Ya, organisasi kan menjadi penting, sebab untuk melakukan kebaikan itu diperlukan satu gerakan, dan gerakan itu tentu harus ada kendaraan, dan itu adalah kendaraannya. Lalu kemudian yang kedua, untuk menyuarakan kepentingan publik itu kan diperlukan tokoh. Dalam konteks ketokohan itulah kemudian kita harus bersuara, harus berbeda, dan harus menyampaikannya secara patut sesuai dengan prosedur, sesuai dengan konstitusi. Dan itulah kemudian yang terus dilakukan gitu. Lalu kemudian yang ketiga, yang namanya keberlanjutan untuk sebuah proses advokasi menjadi penting. Oleh karena itu, bagian dari proses kaderisasi, bagian dari proses memperjuangkan hak publik itu tentu harus lewat organisasi yang sistematik dan dijalankan dengan penuh tertib administrasi dan tentu tertib di dalam semua bidang, seperti itu. Baik, tapi sedikit mungkin sebelum kita jeda, Pak Farid, saya ingin menanyakan, ada statement yang mengatakan bahwa Anda ini tidak memiliki biaya sama sekali. Apakah benar? Kalau ya itu karena memang kepuasan memberikan pelayanan itu kalau tidak nilai dengan uang. Ya, satu. Yang kedua, yang bagaimana juga memungut biaya gitu. Tadi yang saya sebutkan, yang datang, yang meminta bantuan itu adalah orang-orang yang listriknya diputus, yang airnya macet, ya kemudian akses publik untuk menyuarakan misalnya soal jalan rusak, soal ya kadang-kala sih soal KTP, soal KK, soal yang kecil-kecil begitu. Nah, kalau mereka punya uang tentu mereka akan menjadi mencari orang yang atau lembaga profesional untuk memperjuangkannya. Dalam konteks lembaga konsumen, filosofinya memang sepatutnya, tapi tidak ada larangan. Itu memang sifatnya kesukarelaan. Tapi sebenarnya begini, bukan tidak pernah menerima sesuatu. Biasanya kalau berhasil, ada suatu ketika kita berhasil tahun 2000-an awal, berhasil melakukan advokasi, lalu kemudian dia mendapatkan finansial, lalu kemudian dia tanya, berapa persen untuk Bapak? Saya bilang begini aja, kalau memang ada rezekinya, belikan aja kertas sekian din. Nah setelah itu nanti sering kami kunjungi dan kasih tahu orang lain bahwa kita senantiasa bersama mereka. Saya lebih dari itu. Jadi kira-kira, tapi memang untungnya adalah keuntungan lain. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, orang lain kemudian tanpa juga meminta biaya, ketika kita misalnya memerlukan atau melakukan satu kegiatan-kegiatan yang bersifat kepentingan publik. Kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa cerita dari Pak Farid. Jadi kita akan bahas lagi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, kembali lagi bersama kami di sini masih di Lekat Dekat dan masih kita ulik nih tentang seorang Farid Wadjedi. Pak Farid Iya. Wadjedi, tentu tadi kita banyak sekali mendengarkan tentang kisah inspiratif Anda dan juga perjalanan karir Anda dan juga bagaimana integritas Anda nih untuk menjaga prinsip yang sudah Anda pelajari di masa kecil bahkan sampai sekarang masih diterapkan, Pak Farid. Apa yang menjadikan Anda ini sosok yang berbeda dari advokat-advokat lainnya? Saya ingin jelaskan dulu ya soal integritas tadi ya, soal sikap pribadi tadi. Itu perspektif ya. Saya juga tidak bisa klaim bahwa saya berintegritas dengan orang lain dan saya tidak bisa menyuruh atau melarang orang lain menilai itu. Konsekuensi integritas itu kan kaku ya. Kemudian biasanya tidak punya banyak kawan, dijauhi orang, kemudian relasi yang ada biasanya tidak bertambah malah berkurang, kira-kira gitu. Dan selalu ada ungkapan sulit berurusan atau susah berurusan dengan orang itu, kira-kira gitu. Tapi itu kan memang risiko ya. Apapun kemudian pilihan kita, risiko itu pasti ada. Sehingga supaya saya klarifikasi juga, itu datang dari orang lain, bukan saya. Dan saya merasa biasa-biasa saja. Karena itu adalah pilihan dan bukan sesuatu yang saya buat-buat. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya orang menganggap itu menjadi tidak biasa. Sehingga memang kadang-kala kalau macam Bapak pula semua orang kira-kira begitu. Padahal sebenarnya bagi saya itu biasa-biasa aja gitu. Tapi memang hidup terasa lebih nyaman, jalan melenggang, karir merasa tidak punya beban, baik pada saat sebelum, saat ataupun setelah menjabat sesuatu amanah. Saya tidak ada beban yang kemudian kita menjadi terbelenggu oleh sikap itu. Kalaupun boleh saya sebutkan, sebenarnya lebih mungkin ke sikap profesional ya, bukan integritas. Walaupun mungkin bagi orang lain itu lebih dari cukup untuk menyatakan sudah masuk kualifikasi itu. Kira-kira seperti itu. Jadi dan itu memang paling tidak yang saya bisa praktikkan, baik untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar, orang-orang dekat, kepada mahasiswa saya, rekan sejawat saya, lebih dari itu juga bawahan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bermula dari berusaha untuk sikap disiplin, bukan tepat waktu, tapi sebelum waktunya. Dan itulah sebenarnya yang mungkin berdampak ke sektor-sektor lain gitu. Maksudnya nggak ada juga yang kemudian bisa saya jual untuk menyatakan saya lebih dari orang lain. Yang kemudian kalaupun paling tidak bisa menyamai orang lain, saya berusaha untuk sebelum waktunya, kira-kira gitu, saya sudah hadir. Jadi lebih kepada soal ketekunan saja, lebih pada soal kalau sudah saya ucapkan saya harus kerjakan. Makanya ada ungkapan, jangan kasih ide sama Bang Farid, kalau diiakannya nanti kau ditagihnya tiap hari untuk mengerjakan ide itu, kira-kira gitu. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Sebab kalaupun nanti akhirnya dihitung atau dinilai berdasarkan angka-angka, itu nilainya tetap rendah gitu. Jadi sikap profesional tadi, sikap integritas, kalaupun sebutkan integritas itu termasuk berusaha untuk selalu profesional, baik dengan keluarga, dengan rekan sejawat, apalagi dengan pihak lain ketika menjalankan profesi jabatan gitu. Jadi yang terjadi kalau tadi dikaitkan saya dengan sebagai advokat, advokat yang model-model kayak gitu itu biasanya sih nggak punya nggak punya klien yang banyak. Karena dari awal saya akan bilang, mohon maaf kalau akhirnya harus berurusan dengan hakim dikaitkan dengan pemberian sesuatu, mohon maaf, ini salah orang, nggak saya. Kalaupun akhirnya Anda mengurus dengan itu, silakan urus dengan pengacara lain misalnya. Lebih dari itu juga dengan mahasiswa saya juga seperti itu. Misalnya soal ketepatan waktu, kemudian saya selalu punya prinsip lebih baik menunggu 15 menit dan saya praktekkan itu daripada terlambat 1 detik. Oke. Itu prinsip saya, dan kepada mahasiswa rekan saya yang lain juga begitu. Walaupun itu juga jadi beban.
Sehingga kadangkala ketika orang lain terlambat, kita duluan datang, baik dalam satu event atau apapun, itu menjadi beban. Sehingga dalam beberapa forum saya memang kalau saya tunggu 15 menit dari jadwal yang dijanjikan, saya akan tinggalkan forum itu dan dianggap saya tidak kooperatif, sok bersih lah, sok paten lah, dan cuman bagi saya sih udah, kalau boleh saya sebut itu karakter saya, dan itu yang saya jual gitu. Dan itu memang tidak bisa dibeli, tak lebih dari itu. Dan akhirnya ya orang kayak gini kan memang kalau cara berpikirnya, cara berperilaku seperti itu kan memang akan kehilangan banyak waktu, kehilangan banyak kesempatan, kehilangan banyak teman. Tapi bagi saya memang ya sudahlah, itu yang pilihan saya. Mau kalau kemudian nggak dapat sesuatu dalam bentuk finansial, ya sudah, paling tidak saya puas. Ya kalau dianggap itu sebagai sebuah kebaikan, paling tidak kedatangan saya menghormati kesepakatan waktu itu dapat dinilai sebagai sesuatu nilai lebih. Tak lebih dari itu. Jadi nggak ada sesuatu yang kemudian ya saya sih ada orang bilang juga susah itu berurusan sama dia, nggak bisa diajak kerjasama lah. Nggak, sebenarnya soal cara saja. Ya mungkin pintu masuknya nggak pas, cara ngetuk pintunya nggak pas. Ya mungkin akhirnya yang terjadi adalah saya bilang ya sudah, salah orang, salah kesempatan, salah momentum. Silahkan cari mungkin rekan atau apa namanya teman lain untuk menyelesaikan, untuk mengerjakan sesuatu. Dan itu memang bagi saya itu sebenarnya juga menjadi kalau boleh sebutkan menjadi catatan moral mungkin bagi orang lain. Kemana-mana akhirnya kalau suatu tempat waktu menjadi aura gitu. Jadi termasuk pada terakhir saya di Komisi Yudisial, ketika ada persidangan, ketika ada rapat, ketika ada rapat kerja, saya paling bosan dengan ungkapan kepada peserta rapat, kami umumkan yang terakhir sekali, sudah 3 kali. Pengumuman terakhir yang keempat, saya akan keluar dan saya akan pulang. Ketika orang, yaitu bilang, si Farid mana? Udah pulang. Kenapa pulang? Ya, kalian terlalu tidak menghormati waktu, dia udah pulang. Kira-kira begitu. Ya, satu sisi memang buruk, tapi sisi lain bagi saya ya sudahlah. Itu bagian dari, kalau boleh sebutkan, karakter yang orang lain tidak punya, saya yang punya. Walaupun dampaknya adalah saya banyak kesempatan yang hilang, banyak teman yang hilang, banyak peluang yang hilang, banyak mungkin karir yang juga tidak menjadi familiar dengan sikap yang seperti itu. Sosok yang idealis ya Pak? Sebenarnya bagi saya enggak, saya menghormati, tak lebih dari itu. Jadi kalau dibilang idealis, seolah kan orang nggak mau uang. Siapa bilang nggak mau uang? Saya ada ungkapan, kalau nggak hak saya 5 perak pun saya nggak terima. Tapi kalau hak saya, saya akan kejar sampai ke lubang semut. Hati-hati, kira-kira begitu. Tapi memang orang akan menganggap macam kaya nggak mau uang, kira-kira. Siapa juga nggak butuh. Tapi memang saya punya prinsip yang saya bawa ke rumah. Jangankan sampai anak keluarga saya ragu, saya pun kalau udah ragu akan saya bawa ke rumah. Sebelum saya bawa ke rumah, saya juga nggak akan ikut ke dalam kesubhatan itu, kira-kira begitu. Jadi ya susahnya bagi sebagian orang susah itu, kira-kira gitu. Tapi bagi saya sudahlah, sekali lagi saya yang saya jual adalah sikap istiqomah, disiplin, menghargai, dan mungkin nanti akan suatu ketika orang akan bilang Pak Farid itu kalau ngajar killer. Sebenarnya bukan killer. Kalau udah waktunya sesuai kesepakatan, pertemuan kalau udah lewat 15 menit, biasanya sampai mid semester, saya akan berikan catatan. Tapi kalau sudah lewat setengah semester, baru perlu setelah ujian tengah semester, kalau masih telat walaupun 1 detik, pokoknya intinya kalau misalnya 7.30 memang nggak boleh lagi masuk. Sampai sekarang. Sehingga dibilang orang macam itu kayak dari dosen. Saya bilang, ya emang betul dari dosen, kira-kira gitu. Tapi Pak Farid seperti apa nih perjalanan kisah karir sebagai anggota Komisi Yudisial dan juga pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri ya Pak dalam perjalanan yang mungkin menjadi bisa dikatakan sebagai perwakilan pengawas dari wakil Tuhan ini sendiri. Seperti apa nih Pak Farid? Iya, banyak juga pertanyaan mengapa dari pegiat konsumen kok jadinya pengawas para hakim. Saya bilang ini adalah soal konversi format saja. Kalau selama ini adalah para pedagang dan kebijakan negara yang kita advokasi,
Paraspaten ini saya alihkan, saya geser, transfer, melakukan transformasi pengawasan masyarakat, pengawasan pelayanan pemerintah menjadi pengawasan kepada para wakil Tuhan. Mereka menyebutnya, mereka sebutkan orang yang mulia, yang terhormat, yang wakil Tuhan gitu. Jadi sebenarnya ini hanya soal pilihan transformasi saja. Lalu kemudian yang kedua, bagi saya hakim itulah penentu bangsa ini. Karena sebenarnya kalau hakimnya beres, kira-kira begitu ya, kalau penegak hukumnya beres, setengah dari persoalan bangsa ini selesai. Ya, persoalan-persoalan hukum, persoalan ekonomi, sosial, keadilan, ketidakadilan akan selesai. Setengahnya masalah bangsa ini kalau selesai di pengadilan. Nah, kalau misalnya bangsa ini carut marut, itu pantulan yang muncul dari lembaga peradilan. Lalu kemudian yang ketiga, akses publik untuk jangankan keadilan, ke pengadilan saja susah. Pada konteks itulah saya kemudian berusaha untuk menjadi, tadi saya sebutkan, bertransformasi dari pengawasan publik, khususnya terkait dengan kebijakan pelayanan publik, itu kemudian menjadi pelayanan kepada para pencari keadilan. Yang ternyata proses transformasi itu dari segi pekerjaan sih nggak beda, tapi dari segi tantangannya tentu menjadi berbeda. Karena yang saya hadapi adalah juga pejabat negara. Nah, ketika berhadapan dengan pejabat negara, tentu teknik, strategi, siasat tentu berbeda. Apalagi dari segi apapun, mereka punya relasi kuasa, relasi jabatan, relasi strategi yang tentu lebih luas, lebih hebat, lebih kokoh, sehingga dalam banyak kesempatan ketika ada orang bilang kita berhadapan dengan mafia hukum. Nah, konsekuensinya tentu tidak fisik tapi lebih kepada uji nyali, uji mental. Dan pengalaman selama lebih kurang 5 tahun sebagai para penguasa hakim, tentu banyak catatan-catatan bagaimana misalnya memeriksa hakim, bagaimana memberhentikan hakim, bagaimana membangun relasi dengan DPR, membangun relasi dengan kejaksaan, kepolisian, dan NGO, perwakilan tinggi dan sebagainya. Itu tentu punya catatan tersendiri yang kalau dilakukan dengan baik menjadi indah, tapi kalau kemudian tidak dilakukan dengan baik tentu ada sisi-sisi tantangan yang belum selesai. Dan tentu pekerjaan itu belum pekerjaan yang selesai, hanya saja ada mungkin minus yang saya punya, yaitu saya mudah bosan pada satu jabatan atau satu profesi. Sehingga misalnya saya nyaris tidak punya pengalaman pernah punya jabatan, walaupun prode memungkinkan untuk jadi prode. Ya, tekan saya hanya satu prode, anggota komisi saya hanya satu prode, karena memang saya mungkin soal komitmen ya. Ketika profesi itu saya rasakan ada sesuatu yang begitu lambat proses transformasinya, maka saya biasanya akan keluar dari sistem itu, dan itu bagian dari mungkin soal sikap istiqomah. Rasanya nggak nyaman terus-terusan di tempat seperti ini karena outputnya, outcome-nya itu kok lambat sekali hasilnya, kira-kira seperti itu. Baik, dan Pak Farid, ini banyak saya yang pengen kita ulik tentang sosok seorang Farid Wajidi, tapi singkat saja Pak Farid, sebelum kita menutup perjumpaan dengan pemirsa di rumah, saya mau dengar closing statement dari seorang Farid Wajidi, silahkan. Yang pertama, saya punya moto hidup orang biasa dan kebiasaannya. Lalu kemudian yang kedua, moto yang kedua adalah di mana setiap ketidakadilan ada, pasti ada perlawanan. Lalu kemudian yang ketiga, saya selalu akan memulai dari hal yang kecil untuk mengerjakan hal yang besar, karena kata orang tidak mungkin ada jalan berkilo-kilo yang kita bisa tempuh kecuali kita memulai dengan langkah pertama. Lalu yang keempat, jadilah yang terbaik, bukan soal siapa paling hebat, bukan soal siapa paling penting, tapi soal siapa yang paling bermanfaat. Saya pikir itu saja. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Farid sudah meluangkan waktunya di Lekat Dekat, dan tentunya tadi banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil, kita petik ya pemirsa, terkait dengan sosok dari seorang Farid Wajidi ini. Akhir kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Farid. Kami ucapkan kepada Anda pemirsa di rumah yang sudah menonton Lekat Dekat, dan tentunya kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Selamat
menikmati dan juga saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.